Kalau di tahun pertama itu saat saya carikan pejantannya Mas ya, itu mau bertelur, namun tidak fertil Mas. Karena itu indukannya pejantannya kurang spek untuk indukan. Akhirnya dari yang pertama itu sekitar 15-10 telur Mas. Itu nggak jadi semua. Semua kempes, nggak fertil. Kalau kura-kura alhamdulillah kolam Mas. Kolam sama pakan alhamdulillah tidak ambil dari pekerjaan lainnya Mas. Jadinya untuk penjualan itu saya putar lagi ke kura-kuranya sendiri. Bisa untuk pakan, bisa untuk perlengkapannya dia seperti untuk basking, seperti kolamnya, pembenahan seperti itu. Dan untuk makan sendiri setiap penjualan saya sisihkan Mas. Saya sisihkan 10% lah, 10% untuk beli pakan lagi. Kan kalau kura-kura sendiri kan untuk hiburan Mas, untuk hiburan, untuk hobi. Terus masalah dia terjual terus menghasilkan cuan itu adalah bonus dari Gusti Allah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Effendi, owner dari Puno Turtle, peternak kura-kura Brazil di daerah Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Blitar. Kalau kura-kura ini saya masih 2 tahun ke belakang ini Mas. Sebetulnya sebelum kura-kura ini saya basicnya di rosokan Mas bersama Bapak. Nah setelah itu di tahun 2020 saya juga mengembangkan usaha lagi yaitu seni paper cutting, yaitu seni ukir kertas. Itu semacam kertas terus di sketsa seperti itu, di cutting menggunakan cutter. Dan setelah tahun berikutnya saya mengembangkan lagi Mas. Di situ itu ada seperti hantaran, souvenir, terus buket seperti itu. Terus di 2 tahun kebelakangan ini itu saat ambil rosokan juga Mas kebetulan. Nah saat ambil rosokan itu ada orang yang mau membuang kura-kuranya Mas. Ada buang kura-kura terus Bapak bilang, itu mau diapain Bu kura-kuranya? Mau saya buang Pak di sungai. Loh eman Bu, daripada dibuang buat saya aja. Loh sampean mau tak? Mau, akhirnya dibawalah sama Bapak. Nah saat dibawa itu kan sekaligus sama store rosokan Mas. Lah di situ itu ketemu sama bosnya, ingin juga mau dibeli kura-kuranya itu. Tapi sama Bapak nggak boleh, dikasihkanlah 1. Kan dikasih 3 ekor. Kebetulan itu semua adalah betina. Dikasihkan 1, yang 2 dibawa pulang dan saya pelihara lah. Nah setelah itu saya carikan pejantannya Mas. Di tahun pertama itu saya carikan pejantan, namun di tahun pertama itu kurang spek Mas, karena pejantannya itu terlalu tua dan kurang produktif untuk dibudidayakan seperti itu. Awalnya cuma hobi Mas. Sebetulnya dulu itu saat sekolah juga pernah memelihara kura-kura, namun mati. Dikarenakan belum tahu ilmunya, terus pokoknya syukur memelihara lah seperti itu. Banyak yang Mas yang bertanya seperti itu, karena dari tempurung itu kelihatannya seperti sama Mas. Padahal itu ada beda di kuku bagian depan Mas. Kuku bagian depan kalau jantan itu cenderung panjang Mas, sama ekornya itu besar. Terus dari ukuran tubuh pun dengan umur yang sama, jantan itu lebih kecil dari betinanya. Untuk betina sendiri, kuku cenderung pendek, rata gitu seperti itu. Terus ekornya pendek, badannya gemuk seperti itu. Untuk bedain antara jantan dan betina. Kalau di tahun pertama itu saat saya carikan pejantannya Mas ya, itu mau bertelur, namun tidak fertil Mas. Karena itu indukannya pejantannya kurang spek untuk indukan. Akhirnya dari yang pertama itu sekitar 15-10 telur Mas. Itu nggak jadi semua. Semua kempes, nggak fertil. Dan akhirnya di tahun kedua saya tanya-tanya ke sesama breeder, terus sesama teman. Dari Blitar itu ada teman dan senior saya Mas Asep, dan juga dari Jember Mas Beni. Itu kita sharing lewat WA Mas. Kita cari gimana sih cara indukin kura-kura Brazil biar bisa bertelur, bisa netas dan sehat-sehat. Akhirnya dikasih tahu lah, ternyata di Blitar itu juga banyak Mas pencinta reptil, khususnya di kura-kura. Akhirnya saya cari di grup itu, alhamdulillah dapat. Di tahun kedua mulai saya campurkan dengan indukan saya yang lama, alhamdulillah mulai bertelur. Dari sekitar 25 telur itu menjadi 10 telur Mas, meningkat. Nah itu bisa menetas dan itu kebanggaan luar biasa Mas, seperti itu. Karena prosesnya agak panjang. Kalau kura-kura tidak Mas, karena kura-kura Brazil itu sangat mudah pemeliharaannya. Itu bisa disambi Mas. Saya ternak kura-kura ini bisa saya sambil kerja Mas. Ini mengurusnya saat sore setelah pulang kerja atau weekend saja. Karena kura-kura Brazil sering disebut juga dengan nama
kura-kura sejuta umat karena saking mudahnya untuk memelihara seperti itu. Kalau kura-kura itu kan biasanya kalau ikan harus pakai filter, harus di airnya selalu bersih itu. Kalau kura-kura tidak mas, air keruh pun juga bisa hidup mas. Iya seperti itu. Jadinya lebih enak terus asalkan setiap kurang lebih 2 minggu 2 kali atau 2 minggu sampai 4 kali itu harus dijemur. Katakan berarti 1 minggu 2 kali jemur itu bagus mas. Soalnya jemur itu berguna untuk proses penumbuhan tubuhnya itu. Sama sistem pencernaannya itu kalau terkena sinar matahari itu lebih bagus terus lebih cepat besar. Dan itu yang penting kura-kura air ya, itu ada air sama ada daratannya. Istilahnya kalau di Jawa itu adalah caring gitu loh. Kura-kura sering caring seperti itu. Kalau di sini kebetulan ada beberapa mas, tapi saya fokusnya di kura-kura Brazilnya sama kura-kura Ambon Batok di sini. Kalau di kolam saya sendiri ini ada Unifilis, terus ada kura-kura daun, terus ada lagi yellow belly, itu masih sejenis dengan kura-kura Brazil. Kalau hidupnya itu kalau normal bagus pertumbuhannya, terus kasih makannya juga rutin, terus terjamin itu sekitar 20-25 tahun tetap survive mas, seperti itu. Istilahnya tergantung kita lah, kalau kita memelihara hewan apapun itu, kalau kita pelihara dengan baik umurnya pasti akan panjang mas. Namun kalau kurang ya itulah, kita namanya makhluk hidup nggak tahu seberapa dia bisa survive. Merawatnya gimana sehingga umur kura-kura ini panjang? Kalau saya pakai semi outdoor mas, semi outdoor. Jadi saya taruh di luar ruangan sehingga saya setiap pagi itu bisa terkena paparan sinar matahari mas. Jadi dia caring sendiri, nanti kalau dia badan sudah agak panas dia selilem sendiri ke air seperti itu. Kalau kura-kura sendiri sebetulnya full air juga bisa mas, cuman kalau kita ngonsep seperti alamnya itu mereka nggak tahan lama mas. Ya hidupnya betul, soalnya kalau di air itu dia mampu bisa hidup sekitar 1-2 jam itu di air, nanti akan naik lagi soalnya dia bernapasnya pakai paru-paru seperti itu. Kalau itu kan masalah belajar mas, kita sering sharing. Sebetulnya pertama itu mas saya banyak yang mati mas karena belum tahu bagaimana cara ngerawatnya. Ternyata sesimpel itu, yang penting ada air, ada darat, sudah beres sama pakan itu aja. Nanti kalau airnya sudah koruh ganti dah, seperti itu. Pakannya apa mas? Nah, kalau di saya itu untuk sehari-hari mas, saya beri pakan pelet. Bisa pakai pelet ikan, pelet lele itu juga mau. Kadang juga saya beri dengan sayur-sayuran mas, bayam, kangkung. Terus di sekitar itu kadang saya cari eceng gondok juga saya masukkan dimakan mas. Mau. Terus untuk protein sendiri, kadang saya kasih ikan kecil-kecil mas, ikan cere, cetol gitu loh. Itu untuk makannya. Sesekali juga saya kasih siput, keong sawah seperti itu. Nah itu untuk meninggikan protein, mempercepat dia besar, dan juga metabolisnya bagus mas. Apalagi untuk proses breeding, kalau dikasih protein yang tinggi dia akan cepat menelur mas. Kalau di saya itu ya breeding ya jual beli mas, ya seperti itu. Jadinya kalau sudah ada yang siap jual ya saya jual, seperti itu. Iya betul mas. Jadi selama saya kiprah di dunia perkura-kuraan ini, setiap saya nyetok alhamdulillah habis semua mas. Sekitar kalau untuk sementara ini mas ya saya belum berani nyetok banyak. Sekitar kalau indukan sekitar 10-15 ekor lah, itu kan agak lama jualnya. Tapi kalau babyan bisa 20-30 ekor setiap bulan mas. Setiap bulan itu alhamdulillah masih habis perputarannya, seperti itu. Harganya berapa tuh mas yang kecil sama yang gede tuh? Oh ya, kalau tahun kemarin itu masih di kisaran 30-35 mas. Yang kecil itu yang babyan itu yang paling laris. Tapi untuk sekarang harganya banyak yang naik mas. Soalnya banyak dari teman-teman breeding itu yang nggak bisa menetas itu. Akhirnya harganya naik sekarang itu sekitar 35 ke 40 ribu mas untuk satu ekornya babyan dari kura-kura Brazil. Kalau besar di saya sendiri itu kisaran 180 sampai 250 mas. Itu tergantung lihat dari coraknya ya mas. Semakin coraknya bagus terus cerah itu harganya lebih mahal. Karena dari berawal nelateni mas. Dengan kita nelateni itu kemudian hari kan akan besar.
seperti itu Mas. Kan saya tidak fokus di sini, masih belum fokus di sini. Jadinya saya juga bekerja sambil memelihara kura-kura ini. Namun kedepannya saya juga memiliki harapan besar Mas. Semoga kura-kura yang saya ternak, saya breeding ini bisa lebih banyak lagi Mas. Soalnya dari peminat sendiri, khususnya untuk yang babyan itu banyak yang meminati. Kalau besarnya ya tergantung Mas. Ini menyesuaikan lah. Soalnya kalau itu kan masalah Gusti Allah. Masalah Gusti Allah yang tahu. Terus kita wajibnya hanya ikhtiar berusaha saja. Yang penting saya berupaya untuk memelihara dengan baik, mengasih makan dengan baik. Itu nanti untuk hasil kita akan menuai di belakang, nggak apa-apa. Kalau kura-kura alhamdulillah kolam Mas. Kolam sama pakan alhamdulillah tidak ambil dari pekerjaan lainnya Mas. Jadinya untuk penjualan itu saya putar lagi ke kura-kuranya sendiri. Bisa untuk pakan, bisa untuk perlengkapannya dia seperti untuk basking, seperti kolamnya, pembenahan seperti itu. Dan untuk makan sendiri, setiap penjualan saya sisihkan Mas, saya sisihkan 10% lah, 10% untuk beli pakan lagi. Kalau pemasaran saya lewat online Mas. Online saya ada di Instagram itu adalah Punotartel 99. Iya, kalau di Facebook itu ada di Punoat. Kadang juga saling save di nomor WA Mas. Boleh sebut nomor WA-nya? Oh, kalau nomor WA saya ada di 085 731 374 929. Itu langsung nomor saya sendiri. Terus cara ngirimnya gimana kalau misalkan jauh gitu? Ya, kalau jauh kita bisa packing Mas. Kita pakai toples yang bening mika itu. Nanti setelah ditoples, kita kasih lubang biar angin bisa masuk. Langsung kita bungkus dengan karton seperti itu. Kardus itu bisa. Dan itu bisa bertahan sampai 1 minggu mampu Mas. Tapi kalau untuk babyan maksimal 4-5 hari harus sampai di tempat konsumen. Ya itu tadi Mas, untuk yang paling mudah dirawat adalah kura-kura Red Irish Leader atau sering disebut dengan kura-kura Brazil. Itu paling mudah makannya, paling aktif, dan cara pemeliharaannya yang sangat simpel. Beda dengan kura-kura yang lain Mas, yang lainnya itu harus kasih treatment, terus kasih pakan yang vitamin yang bagus, terus ya kurang lebih di seputar itulah. Tapi kalau kura-kura Brazil pun ada yang bilang kura-kuranya ampah. Maksudnya apa? Dikasih apapun dia makan. Harapannya satu Mas, bisa edukasi Mas. Ke depan bisa edukasi tentang kura-kura Mas. Karena di Blitar sendiri sebetulnya ada yang breeding dan peternak kura-kura, tapi belum banyak Mas di sini. Dengan harapan kalau bisa kita edukasi, terus ada teman atau siapapun lah yang ingin belajar, monggo di sini. Kita sama-sama belajar di breeding kura-kura. Karena apa? Nanti semakin banyak yang breeding di sini, kan otomatis kura-kuranya semakin banyak, kita mudah untuk mencarinya Mas. Untuk sekarang ini kebanyakan saya kalau pas di rumah stok kurang ya, itu saya ambil dari luar kota Mas, dan harganya pun relatif mahal Mas, seperti itu. Tapi kalau di Blitar sendiri sudah stoknya banyak, kita kan jualnya enak, terus harga itu tidak terlalu tinggi seperti itu. Ya. Kelaten banget ini. Usia berapa Mas? Kalau usia untuk sekarang 27 tahun Mas. Iya. belum. Iya. Kalau rosok itu murni dari bapak Mas. Saya bagian yang membantu saja seperti itu. Itu sejak saya kecil Mas, dari SD untuk rosok itu. Kadang saya saat ambil itu ikut. Kadang ada teman saya yang menawari, terus saya kasih tahu ke bapak, terus kita ambil bareng-bareng. Kalau untuk sekarang alhamdulillah Mas, kita ambilnya via telepon Mas. Ya, kalau dulu keliling Mas. Kalau sekarang alhamdulillah kita cukup di rumah, nanti tunggu telepon dari customer kita ambil seperti itu. Dan ada beberapa juga dari teman-teman bapak itu yang cari terus ngepol di sini. Kalau dikata seneng ya, pasti lebih seneng usahanya sendiri Mas. Saat itu, soalnya dari situ kita akan menemukan Mas ketertarikan, terus kesenangan usaha sendiri karena kita terlibat dari mulai awal Mas. Dari awal kita mengetahui kura-kuranya, oh ini sudah bertelur, ini yang belum, ini yang sakit, ini yang sehat, itu kita bisa tahu Mas. Dan lebih enjoy kalau itu usaha sendiri. Harus terima Mas. Soalnya itu sudah berjalan, terus dari rosok juga itu alhamdulillah menghasilkan Mas. Seperti itu kan, karo rosok setiap hari, setiap minggu itu pasti ada yang buang gitu loh. Akhirnya kan kita main di limbahnya itu. Betul nggih. Karena kalau kura-kura itu kan itu nggak nyangka dikasih orang, terus akhirnya saya pelihara,
dan menjadi banyak itu loh mas. Ketertarikannya di situ. Soalnya kan belum banyak mas, belum banyak orang yang bisa untuk memelihara sampai bisa nelur, sampai bisa netas itu belum banyak. Tapi misalkan ada yang belajar, monggo bisa kita belajar sama-sama seperti itu. Ya kalau di Ngaringan sini mas ya, berhubung iklimnya tidak menentu, kadang itu siang panas mas, tiba-tiba sore hujan. Nah itu sering terkena penyakit pilek mas, flu itu. Bisa pilek mas seperti itu, karena dia berjemurnya kurang mas, sinar mataharinya kurang kan. Kadang kalau mendung itu ya, itu nggak ada matahari seharian, itu bahaya mas, kura-kura bisa sakit. Semua hewan lah, semua hewan itu kalau iklimnya kurang bagus otomatis akan terserang penyakit. Dan di sini juga penyakit pneumonia, itu adalah penyakit kura-kura yang awalnya sehat tiba-tiba mati. Setelah saya selidiki ternyata itu akibat dari suhu mas, dari suhu iklim itu tadi yang nggak menentu seperti itu. Namanya hewan, kura-kura itu menjadi stres mas. Sebetulnya kalau air hujan itu kan air yang suci, sebetulnya bersih mas. Yang bikin sakit itu stresnya saat jatuh ke kolam itu mas. Otomatis kan kura-kura kadang ada yang bingung, akhirnya lari ke sana kemari itu. Akhirnya dia stres dan sakit ujung-ujungnya itu. Ya kalau saya sendiri mas ya, kalau ada di musim penghujan, kadang untuk kolam itu saya kasih tutup mas, agar air hujan itu tidak masuk ke kolam. Terus kadang kalau sakit itu kita sendirikan mas, karena penyakit itu bisa menular ke kura-kura yang lain. Nanti kalau ada panas kita jemur lah, nanti sambil jemur itu dikasih air sama diberi pakan. Nanti untuk malam full kita keringkan, besoknya lagi baru kita jemur lagi seperti itu. Apakah kura-kura itu termasuk hewan yang dilindungi toh mas? Kebetulan kalau kura-kura Brazil ini tidak mas, ini banyak yang budidaya. Kalau di luar daerah tuh banyak sekali mas. Tapi kalau di Blitar belum, memang belum ada tapi belum banyak. Tapi kalau di luar kota itu ada skala besar mas. Ada yang sampai mengeluarkan sampai 1000 ekor, 500 ekor itu bisa. Soalnya indukan mereka itu sudah banyak, otomatis telurnya juga yang dihasilkan banyak seperti itu. Kalau kura-kura sementara ini tidak mas, jadinya kita baik langsung kirim. Kan untuk kirim saya masih skala di Jawa Timuran sini mas. Kalau luar kota yang jauh masih belum seperti itu. Kadang sering saya kirim ke Malang, ke Tulungagung, ke Kediri, kadang ke Pasuruan seperti itu. Tapi untuk pembeli yang banyak itu di offline lokal Blitar sini saja. Kadang untuk pembeli offline itu saja saya sampai kewalahan mas. Soalnya stok di rumah itu sampai habis. Dan kura-kura yang bertelur di rumah itu belum banyak. Soalnya kan masih belajar itu, masih mengembangkan. Kalau normal mas ya, ukuran kura-kura normal itu biasanya setahun 4 kali mas. Tapi kalau di kolam saya sendiri setahun 2 kali. Itu di antara bulan November sampai bulan Maret. Nanti ada lagi sekitar bulan Agustus. Seperti itu. Itu enggak tentu. Tergantung dari pakan sama cuaca mas. Kalau di sini sendiri di kolam saya sering telurnya itu saat musim hujan itu mulai pijah, nanti akan datang musim kemarau, dia mulai bertelur. Makanya untuk di kolam saya setting ada kolam, ada daratan pasirnya mas. Jadi di pasir itu mereka bisa berjemur, bisa caring itu, sama untuk bertelur mas. Nah bertelurnya itu kan gali seperti penyu itu mas. Gali dulu lubang, terus dia bertelur, akhirnya ditutup terus ditinggal. Untuk antisipasi biar telurnya itu bisa aman, setiap saya bersihkan kolam sambil mengolah tanahnya mas. Saya gali tanahnya untuk mengemburkan sama cari ada telurnya apa tidak. Misal ada saya ambil terus saya inkup sendiri. Saya masukkan ke dalam toples seperti itu. Iya, supaya toples saja tutup rapat sudah. Ini ada di belakang sini, nanti ada contoh telurnya mas, yang lagi diinkubasi. Untuk masa netas itu agak lama mas, itu harus sabar. Kalau netasnya itu di antara 2-3 bulan mas, baru bisa netas. Lamanya seperti itu. Dan nanti untuk siap jual itu minimal kuning kan setelah dia netas terus masih membawa cadangan makanan mas, yellow egg itu sampai kempes dulu, terus dia mau makan pelet baru bisa jual. Itu di umur sekitar 2 mingguan mas, 2 minggu sampai 3 minggu kita baru berani jual. Kalau selama ini saya memelihara, jarang sih ribetnya. Ribetnya cuma kalau ada yang sakitin mas, karena cuaca. Soalnya itu harus jemur setiap hari, terus kita harus nunggu panas dulu seperti itu. Kadang juga saya pakai lampu mas, cuma itu kurang maksimal di sini. Seperti itu. Kalau dia sehat, survive, ya udah ditinggalin aja seminggu nggak kasih makan aman mas. Kalau kura-kura itu, jadinya kadang saya kasih makan tidak setiap hari mas. 2 hari atau 3 hari sekali kita baru kasih makan.
itu kuat mas seperti itu. Yeah. Ini misalkan ditinggal keluar kota gitu ya juga masih aman-aman aja ya? Masih aman mas, yang penting kalau di kolam atau di akuarium mas, itu saya taruh ikan kecil-kecil tadi mas, ikan cere, terus ikan cedol itu, atau ikan nila, terserah ikan lah. Ikan hias pun yang keropok juga mau mas, koi-koi itu mau. Ini kalau kita tinggal tidak khawatir mas, otomatis dia kalau lapar akan berburu sendiri makan ikan. Iya. Alhamdulillah mas, untuk istri sendiri itu mendukung mas. Itu kalau saya pelihara kura-kura ini Brazil atau Amazon atau lainnya. Tapi kalau kura-kura labi-labi bulus itu mas, aduh itu nggak mau mas, karena itu bulus itu kan galak mas, dia sekali gigit udah ditarik itu sakit mas. Tapi kalau kura-kura Brazil ini adalah kura-kura jinak mas, kura-kura yang bersahabat dengan manusia. Kalau ini kan seperti kayak saya bilang tadi mas, ini bisa sambil tidak harus di kolam, tidak mas. Ya jadi di lain waktu saya juga bantu istri, juga bantu bapak, masih mecah-mecah seperti itu mas. Ini ya kadang kalau siang saya bantu bapak, nanti sorenya kasih makan aja, terus malamnya ganti bantu istri mengerjakan pesanan. Kadang kalau tinggal kirim-kirim itu saya yang kirim untuk lokal Blitar sini saja. Kemungkinan tidak hanya satu mas, soalnya ini sudah jalan, terus yang samping juga jalan, itu lebih bagus mas daripada kita bertumpu di satu mas. Emang ada strategi kita fokus di satu usaha itu akan lebih meningkat. Namun kalau saya sendiri sering suka mas berpetualang seperti itu loh. Jadinya saya kalau hanya satu pekerjaan itu kadang jenuh mas. Akhirnya ada kura-kura untuk hiburan, terus ada usaha perkadoan itu untuk menunjang sehari-hari seperti itu. Kan kalau kura-kura sendiri kan untuk hiburan mas, untuk hiburan, untuk hobi. Terus masalah dia terjual terus menghasilkan cuan itu adalah bonus dari Gusti Allah mas. Ngapunten untuk pelanggan dari Puno Turtle, untuk yang belum mendapat atau belum kesempatan dapat kura-kura dari saya, mohon maaf karena skalanya masih kecil, terus telur yang dikeluarkan itu masih sedikit, otomatis barangnya langka, tidak setiap hari itu ready seperti itu, mohon maaf sekali. Tapi setiap kalau ada yang telur, ada yang siap jual, pasti saya posting di media sosial saya seperti itu, mohon maaf sekali. Saya berharap untuk khususnya pemuda atau orang tua bisalah semuanya. Kalau ingin usahanya lancar, monggo giat dan fokus untuk menekuni usaha yang dijalani. Meskipun itu ada beberapa, itu tidak masalah, yang penting kita ikhtiar, kita berusaha. Untuk kura-kura sendiri, untuk teman-teman yang ingin belajar, ingin sharing, monggo bisa datang ke kami. Terima kasih. Itu adalah pemaparan dari saya tentang kura-kura. Jika itu ada kekurangan atau banyak yang belum saya sampaikan, saya mohon maaf sekali. Saya Ruli Effendi, owner dari Puno Turtle. Alamat di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.